Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ahli kullin ashabi kullin ajmain wa tabi'in wa tabi'in ila masyaikh wa tabi'in masyaikh khairan ta'budu jalal bidatihim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana no? Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ammati utawi sifate wong kang bodoh, utawi iki iku mertelakaken sifate wong kang bodoh ma'al ulama'i sertane pira-pira wong kang berilmu, ma'al ulama'i sertane pira-pira ulama. Qila den ucapaken mathalul ammati utawi sifate wong kang bodoh ma'al ulama'i sertane pira-pira wong kang alim iku kamathalil qashori kaya dene sifate wong kang pepeka ma'asyamsi sertane srengenge idza ghadiba ing dalam nalikane bendu atau ing dalam nalikan nyewot sapa al-qassaru wong kang pepeka ala syamsi ing atase srengenge kanat mangka ana apa al-madharratu kemlaratan kanat ana apa al-madharratu kemlaratan alal qassari ing atase wong kang pepeka las syamsi ora ing atase srengenge fakadzalika mangka hale kaya mongkono-mongkono mathalul ammati ila akhirih idza ghadiba in dalam nalikane nyewot sapa al ammatu wong kang bodoh alal alim ing atase wong kang alim takunu mangka ana apa al madharratu kemlaratan lil ammati maring wong kang bodoh la lil ulamai ora maring pira-pira wong kang duweni ilmu fa inna luhumal ulama ikrana temen satuhune daginge pira-pira wong alim iku masmumatun beracun man utawi sapane wong iku sammaha ngambu sapa man ing luhum marido mangka sakit sapa man man utawi sapane wong iku dzaqoha nyicipi sapa man ing luhumal ulama maksudnya man utawi sapan iku sammaha ngambu sapa man ing luhumal ulama marido mangka sakit sapa man wa man utawi sapan nama iku dzaqoha nyicipi sapa man ing luhumal ulama mata mangka mati sapa man. Jadi sifatnya orang bodoh dengan para ulama itu seperti orang yang sembrono terhadap matahari, terhadap keberadaan matahari. Matahari itu kita tahu bahwa matahari adalah cahaya yang memberikan cahaya kepada seluruh umat manusia di bumi. Ketika orang yang sembrono itu marah kepada matahari, maka yang akan didapatkan adalah madorot, yang akan didapatkan adalah kerugian sendiri ketika kita tidak bisa mengambil kemanfaatan matahari. Maka orang bodoh, ini menjelaskan orang yang bodoh ya, yang orang tidak memiliki ilmu akan mendapatkan madorot sendiri ya, makanya matahari itu subhanallah sekali fungsinya banyak, tidak hanya sekedar untuk menjemur pakaian, tetapi kulit tubuh kita pun perlu sangat membutuhkan paparan sinar matahari, yaitu apa? Vitamin D, kekuatan tulang, kesehatan kulit. Makanya kebanyakan para petani yang biasa berjibaku di sawah langsung terkena paparan sinar matahari, jarang yang sakit, kebanyakan sehat-sehat, kuat-kuat, pada sepuh-sepuh ya. Dibanding orang yang tidak pernah kena paparan sinar matahari di dalam rumah, di dalam kamar yang selalu dingin,
oleh AC, itu lebih sehat orang yang bekerja di sawah. Fakadzalika, tetapi yang dimaksud di sini adalah orang bodoh dengan ulama sama seperti sifatnya orang yang sembrono terhadap keberadaan matahari. Fakadzalika idza ghadiba al-ammatu al-alimi takunu al-madarratu lil-ammati lil ulama'i. Begitu juga ketika orang bodoh itu marah kepada orang alim, maka yang didapat adalah madorot, kerugian bagi diri si kosor itu, bagi diri orang yang bodoh, bukan kepada orang alimnya. Yang kadang-kadang yang namanya orang bodoh ya, jadi tidak mengakui kealiman, kemahiran, kehebatan atau kepintarannya orang alim ya, karena bodoh, tidak pernah diberi kesempatan untuk sekolah, untuk belajar, sehingga inilah orang alim, inilah orang pinter gitu. Ya orang bu, maksudnya nggak paham, nggak ngerti aja nggak ngerti. Jadi tidak, bagaimana tahu akan mendapatkan kemanfaatan, ya nggak ngerti. Padahal antaranya orang yang berpengetahuan, orang alim, dan orang yang bodoh jelas tidak sama. Fa inna luhumal ulama'i masmumatun, karena dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya siapa yang menciumnya maka sakit, dan siapa yang mencicipinya maka mati. Maksudnya para ulama itu malati. Apa namanya? Bahasa lainnya apa? Ya, maksudnya tidak boleh sembarangan kepada orang alim gitu loh. Biasanya ada kan ya, jangan menghina, jangan berani, jangan apa lagi, jangan mencaci kepada orang alim, nanti kualat loh. Nah gitu. Maksudnya fa inna luhumal ulama'i masmumatun, beracun itu maksudnya begitu. Karena orang yang memiliki ilmu itu kepada manusia-manusia lain jelas mendoakan, jelas menginginkan kebaikan gitu. Ya tentunya maksudnya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya gitu ya. Thawabul ilmi utawi iki iku mertela akan pahalai ilmu. Wa fadlihi lan keutamaan ilmu fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Wa qala dawu sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Idza mata ing dalam nalikan wis mati sapa insanun manungsa ing qatu amang kapegot anhu saking insan apa amalu amale insan illa min salasatin angin saking telung perkara. Min shadaqatin nyatanya saking sedekah jariyatin, min shadaqatin jariyatin saking sedekah jariyah, aw ilmin atau ilmu yung tafa'u kang den awe manfaat, kang den alap manfaat apa bi ilmu, awaladin sholihin atau anak sholihin kang bagus kelakuane, ya da'u kang dongaaken sapa waladin sholihin lahu maring walidun, lahu maring wong tua. Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jelas hadis ini udah masyhur ya, kalian sendiri sudah sering mendengarkannya, tetapi yang perlu kita amati dari diri kita masing-masing adalah prakteknya. Ketika sosok manusia itu telah meninggal, telah mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 amal yang pahalanya tidak terputus. 1 yaitu sedekah jariyah, sedekah wakaf, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya dan kemanfaatan hartanya terus-menerus bisa didapatkan, bisa bermanfaat. Hartanya yang disedekahkan itu terus-menerus bermanfaat. Ya seperti wakaf tanah. Sekarang ada gerakan wakaf tanah kan ya, 200.000 sudah bisa wakaf tanah. Tanah itu berapa lapis? 7 lapis. Nah itu.
Sedekah jariyah itu meskipun hanya 200 perak, tapi diniati sedekah jariyah, diniati wakaf, itu pahalanya terus mengalir. Terus selama tanah yang digunakan untuk wakaf itu terus bermanfaat. Ya jelas karena tanahnya akan dibangun pesantren, akan dibangun sekolahan, tempat pendidikan atau masjid gitu kan, selalu dipakai untuk kemanfaatan. Aula ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya ilmu yang bermanfaat, seseorang telah memberikan ilmu, yang ilmu itu kemudian terus digunakan, dipakai lagi, diberikan kepada orang lain, orang lainnya memberikan kepada yang lain, dipakai lagi, terus berkesinambungan. Itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Doa anak yang soleh. Doa itu tidak sekedar Allahumma, berdoa, meminta kepada Allah. Amal soleh pun, orang yang kedua orang tuanya sudah meninggal, kemudian putra putrinya selalu beretika bagus, selalu beramal baik, itu secara tidak langsung mendoakan kepada orang tua. Amal perbuatan putra putrinya yang baik itu pahalanya sampai kepada kedua orang tua. Orang tuanya mendapatkan pahala. Selain si anak menerima pahala, juga kedua orang tuanya menerima pahala. Biasanya kan kayak gitu, ya Allah senang sekali bapak ibunya sudah meninggal tapi anak-anaknya soleh, soleha, hidupnya bermanfaat, ngajar, mengaji, atau menjadi pejabat yang profesional, menjadi seseorang yang bermanfaat untuk kehidupan manusia lainnya. Tidak hanya ngaji ya, pokoknya orang yang ilmunya bermanfaat. Nah, selama dia terus melakukan kemanfaatan, berguna bagi orang lain, dia mendapat pahala kan. Juga orang tuanya mendapatkan pahala. Itu maksudnya waladun sholihun yad'u lahu, anak yang selalu mendoakan orang tuanya, tidak sekedar berdoa, memberikan bacaan Fatihah 100 kali, membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, kemudian membaca Yasin setiap malam, apalagi malam Jumat. Tidak sekedar itu, tetapi kelakuan, amal perbuatan anak-anaknya yang baik itu juga adalah pahalanya terus berkesinambungan, pahalanya terus mengalir sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi orang tuanya di sana yang sudah meninggal bahagia sekali melihat putra-putrinya berkelakuan baik dan berguna, kehidupannya itu sangat bahagia dan bersukacita. Saking saja kita tidak melihat, gitu ya. Ya tidak perlu diniati boleh, tidak niati boleh. Kalau diniati misalnya, saya niat kapanpun saya berbuat amal baik dan mendapatkan pahalanya saya berikan kepada orang tuaku yang sudah meninggal, itu sampai. Atau tidak diniati, sampai juga. Itu berarti kan orang tuanya juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan menjadi hidup. Anaknya siapa ya orang tuanya? Ketika putra putrinya hafal Quran, hidupnya berguna, banyak beramal, banyak membantu, pasti yang ditanyakan, siapa ya anaknya, siapa ya itu? Ya karena berarti ya itu saling berkaitan, otomatis dia mendoakan kepada orang tuanya. Wa qala dawu Nabi alaihi salatu wassalam, rupane dauman utawi sapane wong iku salah kang ngambah sapa man thariqon ing dalan, ya tamisu kang amri sapa man fi ing dalem thariq, ilman ing ilmu, sahala mangkang gampang akan sapa Allah lahu maring man thariqon ing dalan ila jannati maring swarga. Siapa saja yang
melewati jalan yang bertujuan mencari ilmu, bertujuan mencari ilmu, maka niscaya Allah akan mempermudah jalan menuju surga. Maka Allah akan memberi jalan ke jalan yang benar ketika kita tujuannya mencari ilmu. Jadi perlu diniati kembali ketika berada di pondok. Kamu niatnya apa? Ya nggak tahu, pokoknya saya disuruh orang tuanya berangkat mondok, ya mondok saja. Nah, perlu diperbaharui lagi bahwa harus niat mencari ilmu supaya hidupnya berguna, supaya ibadahnya benar gitu. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam rupane dawu innallaha ta'ala satune Allah taala iku la yaqbidu ora nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu intizaan kelawan nyabut temenan. Yang tazi'ahu kang nyabut sapa Allah ing ilmu minal ibadi saking pira-pira kaula. Walakin yaqbidu tetapi nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama'i kelawan mencabut pira-pira ulama. Allah tidak akan mencabut ilmunya makhluknya, para hambanya dengan mencabut ilmunya. Ilmunya dihilangkan, tadinya punya ilmu banyak kemudian ilmunya hilang, nggak mungkin. Ilmu hilang itu karena tidak pernah dideres. Ilmu lupa itu karena tidak pernah dibaca lagi, gitu loh. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut para orang alim, dengan mewafatkan para ulama, orang-orang yang ahlinya, orang-orang yang berpengetahuannya diambil oleh Allah. Disitulah dicabutnya ilmu. Hatta idza lam yubqi sehingga in dalam nalikane ora tetep sop apa ilmu aliman ing wong kang alim. Ittakhadha mangka ngalap sapa annasu manungsa ru'asa ing pira-pira pemimpin juhalan hale pira-pira kang bodoh. Sehingga sampai tidak tersisa labiyuki ora tetap apa sapa alim aliman ing wong alim, sampai kemudian tidak bersisa orang alim, sampai kemudian yang ada adalah orang-orang bodoh. Diambilnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama, sampai kemudian tinggal sedikit para ulamanya itu. Maka saat keadaan demikian, maka berarti manusia memilih mengambil pemimpin adalah orang-orang bodoh. Jadi orang alim ulama itu setiap daerah, setiap perkampungan ada orang alimnya masing-masing gitu. Jadi ketika misalnya di Jawa Tengah di mana ada orang alim, ada sosok orang yang berpengetahuan agama, kiai misalnya atau para ulama gitu ya. Atau kemudian orang yang ahli dalam bidang keilmuan apa gitu ya. Kemudian dokter misalnya meninggal. Kenapa kok kita ikut sedih? Kan bukan daerah kita. Kita adanya di Jawa Barat misalnya. Bukan begitu, kita ikut sedih berarti daerah sana telah dicabut ilmunya. Karena orang yang berpengetahuan, orang alimnya diambil. Lalu siapa daerah sana yang alimnya? Ya akan menjadi kehidupan desanya, kampungnya, kotanya di sana. Jadi tidak hanya memikirkan kita di sini. Yang penting bukan daerah kita, yang alimnya bukan seperti itu. Jadi ketika sudah tidak ada orang alim, ketika sudah tidak ada orang yang memiliki ilmu, yang mumpuni, maka berarti nanti para pemimpinnya adalah orang-orang bodoh. Fasu'ilu mangka den takoni sapa ru'asa ajuhalan fa'aftau mangka nuli awe fatwa sapa ru'asa ajuhalan bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Kalau kemudian pemimpinnya adalah orang bodoh, kemudian dimintai sebuah keputusan, maka dia akan memberi fatwa, memberikan keputusan dengan tanpa ilmu, enggak punya ilmu. Ketika pemimpinnya orang bodoh, maka keputusannya juga tanpa ada ilmunya, paduan baik. Kalau orang ilmu kan pasti bijak keputusannya. Bagaimana bagus tidak untuk masyarakat sini, bagus tidak untuk kebanyakan orang bisa melakukannya tidak, memberatkan tidak, memberikan kemaslahatan tidak gitu kan. Tapi kalau orang bodoh
kepaduan baik. Tidak ada memikirkan bagaimana dampaknya, nanti efeknya bagaimana. Itu. Fadollu mangkanuli kesasar sopon nas wa adollu lan nyasarakan sopon nas. Maka akan menjadi tersesat dan menyesatkan kalau kemudian pemimpinnya orang yang tidak memiliki ilmu. Itu. Wan Abi Darda lan den ceritakan saking sahabat Abi Darda qala dawu sapa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rupanya dauman utawi sapane iku salah kang ngambah sapa man thariqon ing dalan ya telu bukan nupri sapa man fi ing dalam thariq ilman ilmu salah kang mangka ngambah sapa Allah mangka ngupai dalan atau mangka ngambahaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man thariqon ing dalan min turuqil jannati saking pira-pira dalan menuju surga. Siapa saja yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memberikan jalan menuju ke surga. Apa jalan menuju ke surga? Ya banyak. Kalau kita sudah memiliki ilmu, maka akan diberi jalan oleh Allah bagaimana caranya mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Betapa kebaikan itu 1000 cara. Betapa jalan menuju surga itu banyak caranya. Wa innal alima lan tamen satune wong kang berilmu iku yastaghfiru nyalukaken pangapura lahu maring alim sapa man wong fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi wal hitanulan iwak fi jawfil ma'i ing dalem tengahe banyu. Wa innal anbiya lan tamen satune pira-pira nabi iku lam yuwarithu ora marisaken sapa anbiya dinaron ing sak dinar wala dirhamanan ora ing dirham. Innama warathu aing pestine pada marisaken sapa anbiya ala ilma ing ilmu. Faman mangka utawi sapane iku akhadahu ngalap sapa man ing ilmu faqad akhadha mangka teman-teman ngalap sapa man bihadzin kelawan bagian wafirin kang sempurna. Karena orang yang alim itu akan dimintai ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan bumi. Dimintai ampunan, didoakan. Bahkan para ikan di tengah laut pun akan ikut mendoakan. Wa innal anbiya'a dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tapi para nabi meninggalkan ilmu. Siapa saja yang mengambilnya, maka dia mendapatkan bagian yang sempurna. Makanya orang yang memiliki ilmu itu Masya Allah mulia sekali. Yang jelas mulia di sisi Allah. Kan Allah, para malaikat dan alam seisinya ikut mendoakan. Tapi kita nggak dengar ya. Ya karena kita masih tertutup. Coba kalau orang yang jernih mendengar doa alam semesta ini terdengar oleh orang yang bersih dan jernih, merasakan sehingga terus menerus tidak akan bosan, tidak akan capek untuk mencari ilmu, untuk belajar. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam man utawi sapane iku kharaja metu sapa man fi talabil ilmi ing dalam luru ilmu fahuwa mangka utawi man iku fi sabilillahi krana ngluhuraken agamane Allah hatta yarji'a sehingga balik sapa man rawahu riwayatan hadis sapa Anas bin Malik. Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berarti sabilillah, maka dia berarti meluhurkan, mengagungkan agamanya Allah sampai dia kembali. Berarti kalian keluar dari rumah menuju ke pesantren, keluar dari rumah menuju ke tempat belajar dalam perjalanan sabilillah. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam rupane dawu man talabal ilma kana kaffaratan lima madok pan utawi sapan iku talaban ubri sapa man al ilma ing ilmu kana mangka ana sapa man iku kaffaratan den lebur
iku kafarotan lebur 5 maring dosa maudhu kang wis liwat apa ma. Siapa saja yang mencari ilmu, maka dosa yang terlewat dihapus. Bayangkan. Jadi dosa-dosa kecil yang sudah kita lewati, yang sudah kita lakukan dihapus karena kita selalu mencari ilmu. Wa qala dawu sabakan Nabi alaihi salatu wassalam, al adabu utawi tata krama iku ardun bumi, wala ilmu utawi ilmu iku nabatun cecukulan. Fa ilam yakun mangka lamun ora ana apa al ardu bumi, fa kaifa mangka hale kaya apa? Yakunu ana apa nabatun cecukulan? Wal adabu utawi adab iku syajaratun wit pohon, wal ilmu utawi ilmu iku samarun buah. Lau lam yakun ora ana apa syajarun pohon, fa kaifa mangka hale kaya apa yakunu ana apa samarun buah. Juga Kanjeng Nabi dawuh, adab dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Karena adab adalah bumi, sedangkan ilmu adalah tumbuhannya. Fa illam yakun al-ardu fa kaifa yakunu nabatun. Seandainya tidak ada bumi, tidak mungkin ada tumbuhan, karena tumbuhan tumbuh di atas bumi. Makanya adab dan ilmu tidak bisa dipisah. Bagaimana adab itu? Sopan santun. Sopan santun menurut adatnya. Ramah, sumeh, lemes, luwes, mudah tersenyum. Itulah adalah adab. Adab adalah pohonnya, ilmu adalah buahnya. Tidak mungkin. Seandainya tidak ada pohon, maka tidak akan ada buah. Buah itu berbuah dari pohon. Masa tiba-tiba ada buahnya? Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, rupane dauman utawi sapane iku mati sapa fi thalabil ilmi ing dalem nupri ilmu, faqad mata mangka teman-teman mati sapa man syahidan hale mati syahid. Siapa saja yang meninggal di saat mencari ilmu, maka dia mati dalam keadaan syahid. Ini hadisnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada santri, pelajar yang masih tekun belajar, masih dalam keadaan belajar kemudian meninggal, jangan khawatir, dia mati dalam keadaan mati syahid. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man utawa sapane iku mati sapa man fi thalabil ilmi ing dalam luru ilmu qabla husulil dalam sadurunge berhasil apa yang dituju, khalaqo mangka dadekaken mangka mencipta sapa Allah Gusti Allah malakan ing malaikat aliman kang alim, yu'allimuhu kang mulangaken sapa malakan aliman ing man ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Siapa saja yang meninggal di saat mencari ilmu sebelum berhasil, sebelum selesai berarti, maka Allah akan menciptakan malaikat yang alim untuk memberi pelajaran, untuk memberi ilmu kepada dia sampai hari kiamat. Jadi meninggalnya pun akan diberi malaikat yang alim, akan diberi guru berupa malaikat yang akan mengajarinya sampai di hari kiamat. Berarti kan mulia, gurunya seorang malaikat. Itu. Jadi kalau sudah takdirnya dia dalam keadaan mencari ilmu, masih belajar kemudian meninggal sebelum selesai, jadi memang alangkah baiknya diniati mencari ilmu itu sampai seterusnya, sampai ke liang kubur. Saya ngaji seperti ini, saya niat ngaji, niat belajar, bahkan saya baca lagi, saya mau tolaah kembali. Kalau tidak mengaji, iyakah, betulkah saya akan selalu belajar dan membukanya? Nah, maka saya niati belajar kembali. Jadi orang yang pelajar yang meninggal dalam keadaan masih belajar, belum selesai, belum boyong lah kalau santri itu, maka Allah akan menciptakan malaikat yang alim yang akan mengajarinya ilmu kepada dia sampai di hari kiamat. Maqalan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, banyak sekali ya hadisnya tentang keutamaannya ilmu.
Man utai sapa niku arad dan ngarepaken sapa man ayang dzura ingin taningali sapa man ila utaqo illahi maring pira-pira kang den merdekaaken Allah minan nari saking neraka fal yang durung mangka becik ningalana sapa man ilal muta'allimina maring pira-pira wong kang belajar kabeh. Bahkan hadis lain mengatakan siapa saja yang ingin melihat orang-orang yang terbebas dari api neraka, lihatlah para pelajar-pelajar ilmu, lihatlah para santri-santri. Kalian semua itu subhanallah doanya dikabulkan. Makanya banyak berdoa tentang kebaikan, banyak belajar. Berarti kan jelas posisinya adalah orang yang sedang belajar. Kesalahannya apa? Kalian kecil sekali paling kesalahannya. Paling tidak belajar, malas gitu kan. Malas jamaah, malas belajar. Tetapi kesehariannya tidak bertemu dengan orang-orang yang berkelakuan jahat. Selalu belajar, selalu jamaah, selalu mudarosah, selalu membahas ilmu. Itu apa namanya? Yang membedakan santri dengan orang belajar dengan orang yang tidak belajar. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam muta'allimun utai wong kang belajar kaslan kang males iku afdhalul wi utama indallahi indalem mungguhe Allah taala hale mahalun sapa Allah min alfi abidin tinimbang saking 1000 ahli ibadah. Kanjeng Nabi juga dawuh satu orang pelajar yang malas itu lebih utama di sisi Allah daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Kenapa? Ini ada yang tersenyum nih, merasa pernah malas ya? Ya pasti pernah malas. Kalau orang malas, orang yang memiliki ilmu kemudian malas, masih mudah diingatkan. Hei, ayo, jangan leha-leha, jangan malas, ayo belajar kembali, nanti ketinggalan pelajarannya. Nanti ketinggalan saat teman-temannya pada sudah hafal, pada sudah memaham, kamu nggak paham. Karena sudah memiliki ilmu, kan sadar kembali. Coba kalau orang yang ahli ibadah meskipun berjumlah 1000, meskipun ibadahnya rajin, tapi tidak memiliki ilmu, tidak mudah diingatkan, tidak mudah dikasih pengertian. Keras hatinya. Ya sudahlah, pokoknya saya sholat. Pokoknya saya ibadah gitu ya. Pokoknya saya puasa. Tapi dia tidak punya ilmu. Nah gitu. Jadi seblesak-blesake, semalas-malas santri masih bisa diingatkan. Kok ada yang nggak bisa diingatkan? Ya itu pengecualian berarti. Wong santrinya banyak. Itu. Waqala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam qawamul alami utawi jejegi alam iku bil alimi kelawan wong kang alim. Berdiri kokohnya alam itu dengan sebab orang alim, dengan sebab orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu, baik itu ilmu agama atau ilmu kedokteran atau ilmu alam. Coba kalau tidak ada orang yang memiliki ilmu, sekarang misalnya keberadaan atau adanya pandemi, kemudian seorang ahli ketahanan pangan, seorang petani yang ahli dalam ketahanan pangan sangat menganjurkan para ibu-ibu bapak yang di rumah saja, karena ada corona kan, di rumah saja, tidak perlu banyak keluar rumah. Kalau tidak punya sawah, tidak punya lahan, berarti kan jelas banyak di rumahnya, apalagi orang-orang kota. Ayo pada nanam sayur, ayo pada nanam makanan kita buat sendiri supaya kita tidak perlu keluar, tetapi kita tetap bisa makan, tetap bisa hidup, tetap bisa ibadah. Itu siapa yang memberitahu? Ya orang yang berpendidikan, yang mengerti tentang ilmu itu. Paham gak? Siapa yang menemukan bahwa bisa menanam sayur, bisa menanam kangkung di di besek, di plastik kecil yang ada tanah suburnya, bisa tumbuh berbagai macam sayur mayur ya, di bag itu loh, no? Yang biasanya di bag itu. Dulu kan masih belum
viral ya, masih belum terkenal, hanya petani-petani tertentu kan. Tapi sekarang karena banyak dianjurkan seperti itu, tidak hanya petani, orang-orang pun pada mencobanya sehingga kemudian bisa memiliki ilmu dan mempraktekkan. Oh iya, itu tidak perlu beli, saya sudah memiliki sayuran. Tidak perlu beli, saya sudah memiliki itu. Itu berarti kan ilmu apa namanya, keberlangsungan alam tetap bisa, alam sehat, orang-orangnya juga bisa makan karena pengetahuan yang telah diberikan oleh orang berpengetahuan, oleh orang alim. Jadi qawamul alami bil alimi. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam rupane dawuhan utai sapane wong iku khodama. Ngladeni sapa man aliman ing wong kang alim sab'ata ayamin ing dalem pitu pira-pira dina faqad khodama, maka teman-teman melayani sapa man Allah ing Gusti Allah sab'ata alafi sanatin ing dalam pitu piro-piro ewu. Siapa saja yang melayani orang alim selama 7 hari, maka berarti dia telah melayani Allah selama 7.000 tahun. Wa'adahulan paring ingman sapa Allah Gusti Allah taala halimah halur sapa Allah bikuli yaumin ing dalam saben-saben dina thawaba alfi syahidin ing ganjarane 1000 wong kang mati syahid. Qala Abu Bakrin wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin